warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kairnisa Brutu dengan NIM 2103060004. Saya dari kelas A, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Fideresari, SPT MP. Soal yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim dan beri contohnya. Yang pertama, apoenzim, yaitu merupakan bagian enzim yang aktif tersusun dari protein dengan sifat yang berubah. Perubahan yang muncul akibat faktor lingkungan yang terdapat di sekitar bagian enzim yang aktif. Kemudian kofaktor adalah bagian dari komponen non-protein yang terdapat dalam enzim, yakni ion anorganik atau aktivator. Bisa berupa logam dengan ikatan lemah terhadap enzim seperti Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida dan ion kalsium. Kemudian ada gugus prostetik, adalah senyawa organik dengan ikatan kuat terhadap enzim dengan beberapa bagian seperti flavin adenin dinukleotid atau FAD. Bagian ini memiliki kandungan zat besi dan perannya dalam memberi kekuatan lebih pada enzim. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan dua model cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Pertama kali teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer di tahun 1894. Di dalamnya menyebutkan bahwa enzim akan berhubungan pada substrat dengan membentuk serupa atau lebih spesifik pada sisi aktif dari enzim tersebut. Teori ini dinamakan dengan teori gembok dan kunci karena hanya sebuah kunci yang bisa membuka substrat yang digambarkan sebagai gembok. Kemudian antara kunci dan gembok memiliki sisi yang serupa, maka keduanya dapat terbuka dan juga tertutup. Meskipun pada kenyataannya teori ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan mengenai stabilnya enzim saat mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Lalu yang kedua, teori ketepatan induksi. Sisi aktif memiliki sifat fleksibel. Maksudnya itu dia bisa berubah bentuk karena menyesuaikan pada bentuk substratnya. Enzim ini merupakan protein katalis, di mana katalis itu merupakan agen kimia yang mengubah kecepatan reaksi tanpa ikut dalam perubahan tersebut. Energi memang diperlukan dalam memecah molekul senyawa reaktan, dan di sisi lain enzim juga berperan sebagai aktor penurunan batas energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Turunnya batas reaksi memungkinkan reaksi kimia terjadi pada temperatur rendah. Hal ini penting karena mayoritas molekul yang berhubungan dengan proses kehidupan sangatlah sensitif. Soal yang ketiga, jelaskan klarifikasi enzim secara internasional dan contohnya. Yang pertama, oksidoreduktase enzim yang golongan berfungsi mengkatalisasi reaksi pemindahan elektron dari gugus CHOH, CHCH, C-OCH, NH2 dan CH-NH. Contohnya alkohol dehidrogenase. 2. Transferase itu berfungsi mengkatalis reaksi pemindahan gugus 1 karbon. Reduksi aldehid keton, gugus yang mengandung asil alkil, glikosil, fosfor atau sulfur. Contohnya itu yaitu heksokinase. Kemudian yang ketiga, hidrolase. Enzim golongan hidrolase ialah enzim yang mengkatalis hidrolisis ikatan ester, peptid, glikosil, anhidrida, C-3 halida atau PN, contohnya tripsin. Kemudian ada liase. Enzim golongan liase adalah enzim yang mengkatalis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbulnya ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Enzim liase bekerja dengan ikatan CC, CO, CN, CS, dan C halida. Contohnya pirufat dekarboksilase.
Kelima, isomerase. Enzim golongan ini mengkatalis interkonversi isomer-isomer optik, geometrik atau posisi, contohnya maleat isomerase. Yang keenam, ligase enzim. Golongan ligase mengkatalisis penggabungan dua senyawa diikuti oleh pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP atau senyawa sejenis. Golongan ligase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pembentukan ikatan C, OCS, dan CC. Contohnya itu pirufat karboksilase. Soal yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat hingga beberapa kali. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang bertindak sebagai katalis, misalnya itu adalah RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase itu hanya mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol atau sebaliknya. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Katalis menempel pada bagian substrat dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga laju reaksi berlangsung dengan cepat. Dapat kita lihat dalam gambar bahwa grafik tertinggi yang pertama itu tanpa katalisator. Karena dia tanpa katalisator, maka laju reaksinya itu tidak optimum. Kemudian grafik naik dan turun yang kedua itu menggunakan katalisator. Karena dia menggunakan katalisator, sehingga laju reaksinya itu meningkat dengan optimum. Kesimpulannya, reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi yang menggunakan katalis itu energi aktivasi yang diperlukan lebih rendah. Soal yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama itu suhu. Kerja enzim dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, itu kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat, sampai batas suhu tertentu. Kemudian pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang rendah, seperti asam kuat, dan pH tinggi basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2. Sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Kemudian konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Keempat, inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh senyawa inhibitor yang digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, bekerja secara tidak dapat balik atau irreversibel. Yang kedua, bekerja secara balik atau reversibel.
Penghambat irreversibel adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitnya. Sebagai contoh, senyawa disoprofil yang menghambat enzim asetilcholinesterase, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi impuls syaraf. Asetilcholinesterase mengkatalisis hidrolisis asetilkolin, suatu senyawa neurotransmitter yang berfungsi di dalam bagian sinaps yang dihasilkan oleh ujung syaraf atau akson yang telah menerima impuls. Kemudian soal yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator atau penghambat inhibitor. Keduanya itu biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor, yang mana terdiri dari 5 substrat, yaitu substrat A, B, C, D, dan E, dan terdiri dari enzim A, B, C, D, dan E. Kita ketahui bahwa enzim tambah substrat akan menghasilkan produk, sementara hasil atau produknya dapat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya.